Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir. Kali ini kita ingin membahas terkait dengan keselamatan. Tadi kan kita sudah membahas mengenai kenyamanannya, bagaimana menghadirkan moda transportasi umum yang nyaman untuk warga Jakarta. Keamanannya, manajemen resiko lah ya, atau terkait dengan keselamatan. Sejauh ini manajemen resiko di moda transportasi umum sebaik apa sih? Ya, keselamatan itu masuk dalam aspek yang diatur dalam standar pelayanan minimum. Ya, itu sudah pasti. Kemudian kalau nanti kita punya LRT, secara sistem itu bisa mengadop sistem-sistem yang sudah ada di luar negeri, itu ya. Nah, kuncinya adalah biar selamat, tidak kebakaran, tidak terlecehkan dan sebagainya. Itu adalah operator yang dipilih itu memang operator yang punya pengalaman, gitu. Bukan operator yang sudah lama kemudian digabung jadi satu, tetapi yang sudah benar-benar pengalaman. Kenapa? Karena kalau cuman gabung-gabungan saja, itu kan ada corporate culture yang harus dibangun, betul, kan? Tapi kalau sudah lama, dia sudah corporate culture-nya sudah ada. Udah begitu gitu. aja gitu ya. Begitu buka, begitu masuk langsung selamat siang, saya bantu dan sebagainya. Itu corporate culture yang pemerintah harusnya sudah tidak harus berrepot dengan itu gitu. Nah, tetapkan saja SPM dan kemudian dipilih operator yang benar. Tapi sejauh ini transportasi umum yang sudah ada, artinya penunjukan operatornya ada yang kemudian Anda tadi sebutkan. Kalau untuk Transjakarta ada. Di dalam klausul konsesi kontrak kerjanya dia ada. Jadi ada penalti dan sebagainya. Artinya kan ini adalah yang kemudian ideal gitu ya. Profesional, memang sudah berpengalaman di jadi bidangnya. ideal itu ketika apa yang direncanakan itu dilaksanakan dan dievaluasi secara terus-menerus, dimonitor terus-menerus. Dan itu yang nggak ada? Itu yang tidak ada monitoringnya. Ya, monitoringnya ya ini memang kan tarik ulur ya, kayak misalnya kemarin operator Transjakarta karena dikomplain sudah pengen peremajaan, tapi karena masih ada urusan tentang laporan keuangan lah, ini kontraknya perpanjangan kontraknya belum bisa gitu. Nah, ini yang kemudian jangan sampai terjadi untuk di LRT dan kemudian yang ke depan juga. Gitu. Nah, jadi, jika Anda melihat ini dalam proses pembangunan LRT ke depan begitu, kira-kira kendala-kendala apa yang mungkin nanti akan dihadapi ke depannya begitu dan mungkin bisa menunda pembangunan LRT ini sendiri, Mas Tori? Yang pertama kalau infrastruktur biasanya lahan, ya ada pembebasan lahan yang ya mesti ngeyel gitu. Tapi mungkin diharapkan dengan sistem consigneering di mana pemerintah tinggal naruh di pengadilan itu bisa diatasi. Yang kedua adalah karena ini sifatnya adalah dipercepat, apapun yang dipercepat pasti biasanya ada uang lembur kan. Nah, itu yang kemudian harus diantisipasi. Nah, saya melihatnya itu pemerintah sebetulnya melewatkan suatu kesempatan pembiayaan. Ini aja LRT baru masih diributkan Pak Ahok dengan Pak Jonan gitu ya. Itu properti sudah pada jualan gitu. Ini nanti dilewatin loh sama LRT gitu. Dan itu jadi harganya jadi lebih mahal harganya, gitu ya Mas ya. Dan itu terkait dengan keberadaan dari pengembang-pengembang properti itu gitu ya. Seideal apa sebetulnya mungkin keberadaan dari perusahaan-perusahaan properti ini yang kebetulan memang ada di jalur-jalur dari transportasi umum ini memberikan kontribusi. Harusnya gitu. ada kontribusi gitu Mas gitu. Yang pertama adalah yang wajib mereka lakukan kontribusi adalah bikin stasiun dan kemudian mall yang bagus di stasiun itu. Jadi TOD bisa dikembangkan dan memang untuk Jakarta itu sangat artinya bukan tanggung jawab Pemprov saja gitu ya. Artinya dari swasta juga yang memang menikmati itu juga sebenarnya karena dia kan juga udah jualan kan gitu kan. Jualannya juga itu dan itu sangat menguntungkan kalau dimanapun sekarang bisnis apapun itu pasti dimulai dengan traffic. Kalau orangnya tambah banyak, bisnisnya tambah bagus dong pasti. Itu yang Jadi kalau dia udah punya stasiun di situ, dia juga akan diuntungkan dengan sendirinya. Nah, memang kalau terkait dengan kenaikan harga tanah tadi, tidak ada instrumen fiskal bagi pemerintah untuk mengabsorb kenaikan harga itu. Belum ada. Nah, ini mungkin kalau gubernurnya ini ya kan cincai lah dia. Pak Ahok mungkin ya. Pak Ahok intuisi bisnisnya kan bagus kan, mungkin bisa dikembangkan. Memang di nasional belum ada, mungkin tapi DKI bisa mempelopori. Baik. Gitu. Ya.
harus optimis ya. Iya, betul. Terkait dengan LRT, keberadaannya, proses Kuncinya percepatannya. Juli tidak hanya seremoni. Ya betul. Dan itu memang benar-benar betul-betul groundbreaking. dilakukan dan ini untuk jangka panjang sekali lagi, bukan hanya untuk Asian Games. Iya, dan Artinya kalau- secara iya. kualitas harus dipikirkan. Betul, kalau berbicara jangka panjang, pelayanan dan fasilitas itu tetap harus dipertahankan. Betul. Dan bagi masyarakat Jakarta juga yang merupakan pengguna sendiri, kiranya Ya. menjaga transportasi, anggaplah itu milik kita sendiri Betul. begitu ya. Jangan kemudian kita naik Mentang-mentang transportasi tersebut, terus nulis namanya di dalam ini gitu ya, sama Iya, iya, pacarnya iya. gitu. Iya. Itu kan nyebelin Iya. itu namanya. Iya, Bikin orang gak menjaga, nyaman kita naik juga transportasi gitu. sebaiknya menjadi warga yang bertanggung jawab. Iya. Mas Dodi, terima kasih atas waktu dan juga apa namanya Kesempatannya ya kesempatan untuk yang hadir sudah bersama kami di Livestock, informasi. Mas Tori. Dan pemirsa, demikianlah Livestock kali ini. Saksikan Livestock setiap harinya pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Veronica Moniaga. Saya Vicky Adrian Nurdudi, terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa.